Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Era Sukanti. Banyak yang request untuk dibahas tentang bagaimana cara menghadapi orang tua yang menaruh harapan terlalu tinggi kepada anaknya. Pada dasarnya, semua orang tua menaruh harapan yang besar pada anak-anaknya. Mereka berharap kalau kelak anak-anaknya bisa berhasil, sukses, dan menjadi orang yang hebat, orang yang bisa dibanggakan, dan yang terbaik. Oleh karena itu, tak jarang kalau ada orang tua yang menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk anaknya. Orang tua ingin anaknya mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, bahkan saat si anak masih belum siap dan memerlukan proses. Misalnya saja, orang tua ingin anaknya mendapatkan nilai sempurna untuk semua mata pelajaran di sekolah. Walau hal ini dilakukan demi kebaikan anak, orang tua sering tidak menyadari akibat buruk dari standar terlalu tinggi tersebut. Lalu, apa saja sih dampaknya? Yang pertama, anak merasa terbebani dengan ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi. Ekspektasi atau harapan orang tua yang terlalu tinggi sesungguhnya sangat membebani hati dan pikiran anak. Walau anak punya bakat cemerlang dan sanggup memenuhi keinginan orang tua, bukan berarti ia tidak merasa terbebani ya. Mungkin yang orang tua tidak tahu nih, kalau dalam hati anak sebenarnya merasa cemas dan takut kalau ia mengecewakan orang tuanya. Di sisi lain, ia merasa sangat tidak nyaman dan terbebani dengan harapan orang tua yang terlampau tinggi. Pada akhirnya, anak pun sering merasa dilema dan serba salah. Yang kedua, bila anak merasa tidak sanggup, ia akan semakin tertekan dan stres. Anak akan bertambah stres dan tertekan saat ia tidak sanggup untuk memenuhi standar yang ditetapkan orang tuanya. Bayang-bayang kegagalan pun muncul dalam pikirannya. Ia takut tidak berhasil membanggakan orang tuanya. Mungkin saja si anak berpikir kalau kegagalannya akan membuat kasih sayang dari orang tuanya berkurang. Ya, sebaiknya orang tua memberikan standar yang realistis dan mampu dicapai anak. Jangan memaksa anak untuk mencapai sesuatu yang di luar kapasitasnya, sebab semua juga perlu proses. Yang ketiga, anak tidak dapat menikmati masa kecilnya dengan baik. Orang tua juga terkadang terlalu fokus pada masa depan anak, sampai-sampai lupa dengan masa sekarang. Masa sekarang yang dimaksud adalah masa kecil anak yang berharga. Sebenarnya sah-sah saja bila orang tua ingin mempersiapkan masa depan anak sejak dini. Namun, bila orang tua tidak menyeimbangkan dengan baik, maka masa kecil anak yang indah bisa terlewatkan begitu saja. Jadi, orang tua perlu mengatur waktu anak dengan seimbang, yaitu waktu untuk bermain dan waktu untuk belajar. Intinya, dampingi proses pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik. Yang keempat, bakat dan minat anak akan terus terpendam. Setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Standar tinggi dari orang tua juga sangat mungkin membuat bakat dan minat anak terus terpendam. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, anak tidak berminat pada pelajaran matematika, namun ia sangat berminat pada pelajaran seni. Nah, orang tua yang punya standar terlalu tinggi nih, agar anak mampu menguasai pelajaran matematika yang tidak disukainya, membuat bakat dan minat anak dalam bidang seni tidak terasa dengan baik. Sekalipun anak punya minat dan bakat yang sesuai dengan keinginan orang tua, standar yang terlalu tinggi juga bisa jadi membuat anak lelah dan stres. Nah, yang kelima, anak akan merasa rendah diri dan terbiasa membandingkan diri dengan orang lain. Orang tua yang menetapkan standar terlalu tinggi untuk anak berpotensi membuat sang anak selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ia pun menjadi rendah diri dan kehilangan kepercayaan dirinya. Padahal, dukungan dari orang tua adalah hal yang sangat penting agar anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Sebaiknya, orang tua menetapkan standar yang wajar dan realistis, serta jangan lupa untuk terus mendukung dan mendampingi anak. Sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Yang keenam, berperilaku buruk. Alih-alih membanggakan orang tua ya, saat anak mendapatkan tekanan dan untuk hasil yang baik, terkadang anak akan melupakan proses yang harus dilalui. Kondisi ini membuat anak memikirkan jalan pintas sehingga membuat anak rentan berperilaku buruk, misalnya mencontek agar nilai memuaskan.
Nah, sekarang tanda orang tua yang menetapkan harapan terlalu tinggi pada anak, yaitu yang pertama, lebih sering mengkritik daripada memotivasi. Orang tua hanya fokus mencari kesalahan yang dibuat anak, padahal sudah banyak pencapaian yang dilakukan. Banyak orang tua beranggapan anak tak butuh pujian, meski sudah melakukan hal baik ketika melakukan pencapaian. Padahal nih ya, pujian jadi hal penting untuk mental mereka. Yang kedua, terlalu mengontrol anak. Orang tua membuat jadwal yang sangat ketat untuk anak, hingga ia tak punya waktu bermain dan membuat keputusan sendiri. Seluruh aktivitas anak diatur sejak dia bangun tidur hingga tidur kembali. Hal ini hanya akan membuat anak stres, tidak mandiri, dan bukan tidak mungkin suatu hari ia malah berhenti atau mogok atau bahkan melawan. Biasanya hal itu dilakukan karena orang tua sangat ingin anak jadi yang terbaik, tapi malah terlalu menekannya. 3. Selalu membandingkan. Membandingkan anak dengan kakak, adik, atau mungkin sepupunya atau teman-temannya seringkali dilakukan para orang tua, terutama soal prestasi di sekolah. Hal ini merupakan kebiasaan buruk orang tua dengan membandingkan, sebenarnya melukai harga diri anak. Tiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Selalu membandingkan bisa menghilangkan kepercayaan diri anak dan bukan malah memotivasinya. Nah, bagaimana jika kita berdealing dengan orang tua yang toksik atau toxic parenting? Yang pertama harus kita sadari adalah bahwa restu kita ada di tangan orang tua. Kita sebagai anak wajib untuk tetap berbakti kepada mereka. Kedua, kita harus menerima dan sadari bahwa memang orang tua kita memiliki cara atau menaruh harapan yang tidak sesuai dengan keadaan kita. Kemauan orang tua tidak sama dengan kemauan kita. Selanjutnya yang ketiga, maafkan mereka. Namun bukan berarti kita sepenuhnya menerima begitu saja cara-cara mereka. Kita pun perlu untuk menentukan sikap-sikap positif terhadap toxic parenting tersebut. Contoh nih ya, orang tua kita sedang membandingkan kita dengan anak temannya. Oke, dengerin, orang tuaku baru bandingin aku nih. Lalu lakukan aja komunikasi yang baik pada orang tua kita. Kita perlu untuk bersikap asertif. Apa itu? Ya, ungkapkan unek-unek kalian, pendapat kalian, apa yang kalian setuju dan bagian mana yang kalian tidak setuju dari apa yang telah dilakukan orang tua kita. Sampaikan hal tersebut dengan baik. Janganlah kalian pasif alias diam saja. Ataupun di depan orang tua diam, namun di belakang mereka kalian agresif atau nakal. Dan jangan pula kalian agresif di depan orang tua. Jadi memang butuh berlatih untuk kita bisa asertif, sehingga orang tua tidak terluka. Begitu juga orang tua tahu bahwa sebetulnya kita terluka. Bagaimana menyampaikan dengan komunikasi yang baik itu memang harus dilatih teman-teman. Jangan ragu untuk mencari bantuan kepada profesional jika memang kalian membutuhkan agar mental selalu tetap terjaga, tetap sehat. Ingat bahwa kitalah yang memegang kendali atas diri kita. Kebahagiaan kita tidak tergantung pada sikap orang tua atau orang lain, namun kebahagiaan kita tergantung pada sikap-sikap kita. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian. Semoga membantu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.